Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ashril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Kita akan membahas surat Al-Kautsar insyaallah. Surat Al-Kautsar. Yang pertama, surat Al-Kautsar ini termasuk salah satu di antara 3 surat dengan ayat yang paling sedikit, atau termasuk juga 3 surat paling pendek di dalam Al-Quran. Selain Al-Kautsar ada An-Nasr, kemudian ada Al-Asr. An-Nasr, Al-Kautsar dan Al-Asr. Dan semua surat ini ajibnya terdiri dari 3 ayat semua. Dan ketiga surat ini membahas tentang baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Tentu Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada satu ungkapan atau kaidah di kalangan para ulama, al-ibratu fi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah, yang menjadi ketentuan pelajaran itu adalah umumnya lafaz ini. Umumnya lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, bukan bagi khususnya sebab diturunkannya Al-Quran. Ala kulli hal, bahwa jika kita membuka surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, ini yang pertama kali ditujukan kepada baginda Rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian kepada kita umatnya. Begitu juga dengan surat Al-Kautsar. Al-Kautsar jelas, inna a'tainakal kautsar. Ayat ini diturunkan sebagai tasliyah. Ayat ini diturunkan sebagai sarana untuk menghibur hati baginda Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nanti kita akan bahas apa sabab nuzulnya. Dan An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ini juga ditujukan kepada baginda Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, Al-Kautsar. Ulama berbeda pendapat apakah surat Al-Kautsar ini makkiyah atau madaniyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Kautsar ini adalah suratul makkiyah. Apa artinya surat makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau madaniyah diturunkan sesudah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada perbedaan pendapat para ulama. Wahiyya makkiyah fi qouli Ibnu Abbas wal Kalbi wa Muqatil. Ini pendapat para ulama Ibnu Abbas, kemudian Al-Kalbi dan Muqatil. Wa madaniyah fi qouli Al-Hasan Al-Basri wa Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah. Intinya bahwa ulama berbeda pendapat apakah surat ini makkiyah atau madaniyah. Ala kulli hal, cuman kalau kita lihat sabab nuzulnya yang menguatkan bahwa surat ini adalah surat makkiyah. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad Al-Yashinqiti, ulama yang mengkategorikan atau mengatakan bahwa surat ini surat makkiyah, maka sabab nuzulnya pun berkaitan dengan peristiwa yang ada di Mekah. Walaupun ketika menyebut madaniyahnya saya tidak tahu persis apa sabab nuzulnya, disampaikannya itu seperti apa sabab nuzulnya. Tapi kalau kita buka tafsir, termasuk tafsir Al-Fathul Qadir, Tafsir Fathul Qadir, bukan Al-Fathul Qadir. Tafsir Fathul Qadir karangan Al-Imam Asy-Syaukani alaihi rahmatullah. Jadi doa enggak imam nih. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani, ya. Ali. Ini namanya Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Ini kitabnya. Insyaallah tidak menyangka sedikit, cuma 5 jilid. Ya. Kata beliau menyebut sabab nuzulnya, di antara sabab nuzul ayat ini adalah ketika wafatnya putra baginda Rasul alaihi wassalatu wassalam. Coba, ada enggak yang bisa sebut semua putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Coba. Pertama Al-Qasim, kedua Abdullah,
laki-laki dan 4 perempuan. Tetapi semua anak laki-lakinya Rasul alaihi salatu wasallam meninggal. Di antara hikmahnya kata para ulama, jadi biasanya kan kerajaan atau kekuasaan itu diturunkan kepada anak laki-laki. Dan di antara hikmah wafatnya putra-putra Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi seperti itu. Jadi tidak ada ittiham kepada agama ini bahwa agama ini bukan agama warisan, benar-benar ini adalah agama hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa sabab nuzulnya? Disebutkan bahwasanya ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, tatkala salah seorang putra Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab ini disebutkan Ibrahim, putra beliau namanya Ibrahim. Ibrahim lahir dari siapa? Ibrahim lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, dan Maria Al-Qibtiyah bukan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang paling kuat. Beliau adalah budak wanita yang diberikan oleh Muqawqis. Muqawqis ini raja Mesir. Adapun putra-putri beliau selain daripada Maria Al-Qibtiyah semuanya lahir dari rahim Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Makanya posisi Khadijah itu tidak tergantikan oleh Ummahatul Mukminin yang lain. Saya sering mengibaratkan dan bisa saja salah pengibaratan saya ini, bahwa jika hati Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh, maka setengahnya itu telah diambil oleh rasa cinta beliau kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, dan 50%-nya terbagi untuk semua Ummahatul Mukminin. Tapi Khadijah meninggal dunia. Buktinya banyak. Ya, kalau kita baca sejarah, sempat Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Ummuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala. Ya Rasulullah, masih saja engkau menyebut wanita tua itu, padahal Allah telah menggantikan bagi dirimu yang lebih baik, yang lebih muda. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah lalu mengatakan, dia membelaku di saat orang meninggalkanku, dia menyokongku dengan hartaku di saat orang mengembargoku. Dia menyebutkan kebaikan-kebaikan, dan seluruh anak-anakku lahir dari rahimnya. Kecintaan Rasul kepada Ummuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha begitu luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggantikan posisi beliau. Saya pernah sampaikan kemarin bahwa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha tidak pernah sekalipun merasakan kejayaan Islam. Karena beliau wafat sebelum hijrahnya baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau hanya merasakan tentang perjuangan dan pengorbanan baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan seluruh hartanya habis untuk membela dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang menurut saya bisa tahan seperti Khadijah. Maka wanita terpilih. Banyak yang melamar Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala, tapi tidak seorang pun diterima oleh beliau. Ya. Ternyata Allah kemudian mentakdirkan beliau radhiyallahu taala menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti orang masalah di luar, banyak tantangan, rintangan, pulang ke rumah pasti cerita sama siapa? Istri. Antum kan belum merasakan. Ketika orang ada masalah, ada tantangan di kantor, di jalan, pasti bercerita kepada istri. Itu kan seperti itu biasanya. Minoritas ya. Maka antum bayangkan yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan perkara ringan dalam perjalanan dakwah beliau. Ya. Ditebarkan duri oleh Ummu Jamil yang kita bahas di surat Al-Masad kemarin. Kemudian dilemparkan usus bunta busuk di atas tubuhnya dan berbagai rintangan lain. Nah, itulah yang selalu didengarkan oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala, dan beliau sahabat mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah begitu mengapresiasi Ummuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala sampai-sampai Allah menitipkan salam melalui Jibril alaihi salatu wasallam, dan Jibril sekaligus menitipkan salam dari dirinya kepada Khadijah melalui baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Dan Rasul menyampaikan dua salam, yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari Jibril alaihi salatu wasallam, dan memberitahukan atau memberikan kabar gembira bahwa Allah telah menyiapkan satu rumah bagi dirinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini Ummuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Maka di sini disebutkan Ibrahim ya, yang meninggal dunia, tetapi oleh pentahqiq beliau mengatakan hadzal qaul fihi nadhar. Perkataan ini masih perlu ditimbang lagi. Kenapa? Faqad wulida Ibrahim ba'da al-Hudaybiyah.
Wa mata Abu Jahlin fi ghazwati Badr. Hudaybiyah itu kan jauh sesudah perang Badar. Ya. Dan Ibrahim ini lahir pada Hudaybiyah, sedangkan yang melakukan ini Abu Jahal, dan Abu Jahal meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Ini kata pentaktik. Maka oleh Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syanqiti, beliau menyebutkan yang meninggal di sini adalah Qasim. Jadi kejadiannya di Mekah. Ketika Qasim meninggal dunia, maka Abu Jahal atau orang-orang kafir di sana berkata, "Batara Muhammad." Batar atau butiro Muhammad. Apa artinya bataro ini? Bataro ini begini. Nama kita akan tetap dikenang, akan tetap disebut jika anak kita laki-laki. Karena yang akan disebut binnya kan laki-laki, bukan perempuan. Contoh, kita punya anak laki-laki nanti menikah, ya kan? Ketika anak laki-laki ini dengan istrinya punya anak, nanti disebutkan dia anaknya Bilal bin Naufal, berarti nyambung terus. Bahkan ketika nanti lahir lagi anak laki-laki dari cucu saya, pasti nyambung lagi ke saya, tidak nyambung kepada ibunya. Paham tak ini? Ya. Maka kemudian bagi orang Arab, antum tahu sendiri zaman Rasul mereka sangat berbangga dengan kelahiran laki-laki. Bahkan yadusuhu fiturah, kalau anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Maka inilah agama Islam yang kemudian mensejajarkan antara laki-laki dengan perempuan dalam hak darah, misalnya harus sama-sama dimuliakan perempuan. Ala kulli hal, ketika semua putra baginda Rasul alaihi salatu wasallam meninggal dunia, atau yang di sini kata Syekh Muhammad tadi Ibrahim, Al-Qasim. Kalau di sini Ibrahim. Ketika meninggal dunia, seluruh anak meninggal dunia, maka kemudian dikatakan batara Muhammad akan dilupakan oleh sejarah. Muhammad tidak akan pernah diingat oleh, terputus. Nasabnya itu kan terputus karena semua anak yang masih hidup adalah perempuan. Maka kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sebagai tasliyatan untuk menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka al-kautsar. Ini sejarah turunnya pun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Ughfiya ini seperti lupa, pingsan sesaat. Kemudian ketika beliau bangun, beliau sadar, beliau pun tersenyum. Lalu mengatakan Bismillah. Kenapa ya Rasulullah? Ditanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan, telah diturunkan kepadaku Al-Qur'an beberapa waktu yang lalu. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, kita lanjutkan. Ketika orang-orang musyrik mengatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam abtar, terputus ya, nasabnya di sini atau terputus, namanya akan hilang di telan sejarah, maka sebelum isu atau ungkapan ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih dulu menurunkan firman-Nya. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan, wahai Muhammad, bolehlah seluruh anak laki-lakimu meninggal dunia. Tetapi apa? Tetapi Allah telah memberikanmu Al-Kautsar. Maka Al-Kautsar ini tafsiran para ulama banyak sekali. Al-Kautsar artinya yang pertama Al-Khairul Katsir, kebaikan yang melimpah, kebaikan yang banyak yang melimpah, dan banyak sekali kebaikan yang dirasakan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Sebelum saya lanjutkan, ada ungkapan khitab di dalam Al-Quran. Khitab itu apa ya? Khitab di dalam Al-Quran itu kan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya tadi seperti yang saya sampaikan, maknanya untuk semua kita. Maka seolah-olah juga Allah mengatakan bahwa yang mendapatkan Al-Kautsar ini bukan hanya Rasul dari sisi makna kebaikan yang banyak, tetapi kita pun memiliki atau telah diberikan kebaikan yang begitu melimpah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk barangkali yang pernah saya contohkan itu bernafas kita. Sistem pernapasan ini kan nikmat yang luar biasa, yang sekiranya kita ditugaskan hanya mengatur paru-paru saja, seperti kita mengatur tangan kita ngambil ini kan paru-paru bergerak sendiri.
semua jalan sendiri otomatis. Ya kalau kita yang ngatur seperti mengatur tangan dengan otak kita, kapan kita menghembuskan napas, kapan kita menghirup udara, menghirup enggak doang. Kita yang mengendalikan sebagaimana mengendalikan tangan, maka tidak ada yang akan kita kerjakan di dunia kecuali bernapas saja. Jadi tempat gak bisa lain. Para penulau kedung menghembuskan napas lupa menghirup udara buat tamat kalimat rabbik jadi selesai. Iya, nikmat Allah al-Kautsar. Yang susah itu kalau tidur. Ingat ya, belum begitu. Allah mengatur itu semua. Dibiarkan otomatis. Jantung kita saja. Coba bayangkan kalau jantung kita ngecup dong. Kau ngecup, istilah ngecup. Pos, iya bahasa ini pos. Apa nih jantung lah, kalau lah kucup, mati itu lah. Tapi dibiarkan bergerak terus, tidak beristirahat dengan istirahatnya kita. Coba kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya udara yang kita hirup ini kan banyak gas di sini ya. Ada karbon, ada nitrogen, ada bisa dibedakan mana yang dihirup dan mana yang diolah oleh tubuh, lalu keluarnya dalam bentuk karbon. Coba, kalau sistem manusia itu pasti ada miss, pasti ada salah. Dan itu tidak benar terjadi pada tubuh kita. Contoh setelah diolah, masuk oksigen, yang keluar oksigen lagi misalnya. Pos kita, bukan pos itu. Boros. Coba, ini kan semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu stop ya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Bisa membedakan kita, ini kan enggak kasat mata ya, tapi Allah berikan kemampuan untuk membedakan. Mata kita juga Mata kita salah bisa bedain orang lain. Betul. Ya. Kenal istri. Bahkan oksigen. Bahkan oksigen. Oksigen kan kita nggak beli ya. Oksigen itu berapa satu tabung itu coba? Nggak sampai 300.000. Iya coba 300.000 satu tabung itu. Terus kalau habisnya 10 hari, per 10 hari itu ngulangin duit 300.000. Gaji nikmat, lihat kan telat. Nikmat foto balik 300.000 per 10 hari dalam waktu 100 hari berapa jadinya? 3 juta. Ya kan? Berarti kalau setahun itu 300 hari 9 juta setiap hari. Bukan hanya itu yang saya pikirkan. Berapa kami pogo tabung dia kan udah lain. Ya. Kira sampai dengengkeng dia jadi punya tepung. Kelar. Allah buat ini semua gratis untuk kita. Inna a'tayna kal kautsar. Cuman saya sering katakan bahwa kadang kita kurang ajar jadi hamba. Justru nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk maksiat kepada yang memberikan. Inna a'tayna kal kautsar termasuk mata, betul. Makanya di dalam doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. Padahal afini fi badani wa afini fi sam'i dan basari ini kan bagian dari badan. Tetapi kenapa disebutkan secara khusus? Ini istilahnya dzikrul khos ba'dal 'am, tanazzalul malaikatu war ruh. Para malaikat turun. Dan Jibril juga turun. Padahal Jibril masuk dalam kategori malaikat. Kenapa? Karena pentingnya Jibril. Maka di anggota badan kita, anggota badan yang paling penting adalah pendengaran dan penglihatan. Kenapa disebutkan ini yang paling sering dilalaikan, sering dilupakan oleh manusia? Kenapa? Karena sering digunakan. Setiap hari tidak mungkin kita akan berlepas dari mata dan pendengaran kita. Cuman karena sering, ya laku, biasa dia gunakan, sehingga apa itu jadi? Biasa-biasa saja. Padahal, wahai bisa kempilin, sakit. Makanya secara khusus Rasul ajarkan kita Allahumma afini fi badani, berikan keafiatan pada tubuhku. Allahumma afini fi sam'i, berikan keafiatan pada pendengaran. Allahumma afini fi basari. Maka saya sering menyampaikan maksurat itu amalkan. Maksurat itu amalkan. Itu salah satu hadiah terbaik terindah dari Rasul untuk kita semua. Yang saya sudah tekan di Facebook saya juga. Yang tahu pentingnya maksurat itu seperti apa. Ya. Inna a'tayna kal kautsar. Dengan mata ini pun kita bisa menatap. Ada orang-orang yang Allah uji dengan buta warna. Hadir. Antum? Ya. Oh, masa? Tidak parsial tapi Parsial. enggak penuh. Iya. Itu hijau.
Ya sudah, nanti kita selesai. Nanti. Ada saya punya teman begitu, saya baru ketahuan ketika akan mempersiapkan kartu apa sih, keterangan sehat itu. Oh iya. Ada orang-orang yang Allah uji dengan hilangnya penglihatan. Jadi di setiap, masya Allah, saya ini terinspirasi dari Tuan Guru Haji Musad, dan beliau mengatakan bahwa ujian itu tidak murni 100% ujian, pasti ada hikmah di dalamnya. Contoh parsial kata Ustaz Rasid, artinya parsial, masih ada parsial yang tidak, yang normal maksudnya. Dalam kondisi parsial dia masih bisa berkendara dibandingkan dengan orang-orang yang hilang sama sekali penglihatannya. Nah ini kadang nilai-nilai apa, nikmat-nikmat yang terselit, nikmat-nikmat yang apa ya, yang tersisip itu yang sering kita lalaikan. Bedanya dengan orang-orang dulu, kenapa mereka menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, itu yang terselip, nikmat terselip itu selalu menjadi yang paling utama bagi mereka, bukan musibahnya. Ini bedanya dengan kita. Gaji sekian yang dapatkan, gajinya sampai 5, 7 koma. Tanggal 5 sudah koma, tanggal 7 sudah koma gajinya ya. Itu maksudnya. Baru saya paham. Ya. Atau anggaplah 2 juta. Kita sering merasa kekurangan, padahal di luar sana orang mendapatkan kerjaan saja tidak bisa. Saya tidak boleh lah dipraktekkan. Saya coba terapkan sama anak-anak saya. Saya selalu katakan begitu ada makanan yang tersisa, banyak orang di Somalia, di Yaman itu susah makan. Habiskan makanan. Kalau enggak, ya proporsional saja, sesuai saja porsinya. Diajarkan. Betul, ini fakta yang luar biasa. Jangan kita sadari. Termasuk orang-orang, masya Allah, saudara-saudara kita di Palestina, di Syam, bukan hanya menghadapi corona saja, mereka menghadapi musibah yang membuat mereka tidak tenang setiap hari. Roket itu sudah jadi kembang api mereka, nggak tenang. Listrik cuma 2 jam sehari, air itu cuma 10% yang layak konsumsi. Di tengah kondisi seperti itu, corona lagi, cuma bayangkan. Jadi kita nikmat aman, masih bisa mencari penghidupan, masih bisa keliling, fantasyiru fil ardi, itu nikmat yang luar biasa. Maka nikmat aman itu menjadi standar kenikmatan ya, paling standar bagi seorang hamba. Dan Allah berikan kita nikmat aman di sana. Allah coba sedikit saja rasa aman kita dengan penyakit corona ini, merasa tidak aman bersalaman dengan orang, merasa tidak aman berinteraksi dengan orang, cukup terganggu kita. Dan buktinya sedikit keamanan diuji oleh Allah mempengaruhi stabilitas dunia. Bayangkan itu. Maka barulah kita menyadari nikmat aman yang dulu. Karena karakter manusia itu sama ya. Saya sudah sampaikan juga, lebih sering manusia membaca doa meminta kesembuhan daripada meminta untuk dijaga kesehatan. Ya, dijaga kesehatan. Baik, inna a'tainakal kautsar. Kalau berbicara tentang nikmat Allah itu enggak cukup waktu kita mau berapa jam, berapa tahun. Karena nikmat yang kita dapatkan hari ini berbeda dengan nikmat yang akan kita dapatkan besok. Matahari boleh sama, tapi nikmat matahari hari ini beda dengan. Buktinya apa? Kalau besok Allah hilangkan matahari itu penglihatan kita sehingga tidak melihat matahari, berarti nikmatnya beda ya. Setiap hari itu nikmat Allah selalu berganti-ganti dan bertambah kepada kita semua. Cuman bagaimana kemudian kita mensyukuri? Allah mengajarkan kita di sini. Inna a'tainakal kautsar. Jadi tafsiran yang pertama al-kautsar itu tadi al-khairul katsir, kebaikan yang melimpah. Ada di antara para ulama tafsir yang menafsirkan al-kautsar ini dengan as-sahabah, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ya sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada Rasul di antaranya adalah para sahabat. Bagaimana mereka sangat mencintai, menopang dakwah baginda Rasul alaihi wasallam. Maka mereka rela berkorban nyawa dan harta. Suhaib, Mus'ab bin Umair, seorang yang kaya raya, yang kalau di Mekah itu dari jarak 10-20 meter orang sudah tahu ada Mus'ab di sana. Kenapa? Aroma minyak wanginya itu kualitas nomor 1. Cakep. Pemuda idaman, ya kanis banget lah. Rian banget dan novel banget. Cakep luar biasa, kaya luar biasa, seorang saudagar sukses. Ya Allah, Rasul minta buka lahan dakwah di Madinah. Menjadi duta besar pertama, diplomat pertama umat Islam ke Madinah. Sehingga coba lihat usahanya Mus'ab itu pahalanya nggak habis-habis menyiapkan Madinah untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Madinah itu sudah dirasa siap sudah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang waktunya Rasul diminta untuk hijrah. Siapa yang dikirim pertama kali sana? Mus'ab. Tentu juga dengan orang-orang yang di Baitul Aqabah, Bai'atul Aqabah, ya, menopang dakwah beliau radhiyallahu taala.
Sampai di Madinah ketika akan dimakamkan, kafan, selembar kain kafan beliau nggak punya. Sahabat itu senikmat, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ini kita baca semua di dalam perjalanan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tunggu dulu ya Rasulullah biar aku masuk ke dalam gua. Akhirnya beliau buka gamisnya, beliau buka bajunya, kemudian ditutup satu persatu setiap lubang, hanya satu lubang saja. Yang kata Syekh Muhammad Al-Sukiti, ditutup dengan punggungnya, bukan dengan kakinya, ditutup dengan punggung. Lalu ternyata di dalamnya ada hewan berbisa, entah kalajengking, entah ular. Antum tahu ular derik gitu kan ya? Itu kan ular gurun ya, ular derik itu, atau kalajengking itu. Itu yang ditutup dengan bagaimana sakitnya tuh. Tapi luar biasanya Abu Bakar nggak mau bergerak sedikit pun, khawatir akan membangunkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian menilai air mata Abu Bakar yang membuat Rasul alaihi wasallam. Siapa yang bisa berkorban seperti itu? Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, yang ketika beliau akan disalib, ini kan ada utusan yang minta guru Quran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diutuslah beberapa orang sahabat, sekitar 70 seingat saya, ya, untuk menjadi guru Quran. Tetapi ternyata di tengah jalan itu justru diserang, dikepung, dan termasuk yang menjadi tahanan adalah Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, sampai kemudian akan disalib. Beliau meminta, sekiranya kalian mengizinkanku untuk sholat 2 rakaat dulu. Maka diizinkan. Setelah beliau sholat 2 rakaat, beliau mengatakan, sekiranya aku tidak khawatir bahwa kalian akan menyangka aku takut pada kematian, maka aku akan berpanjang sholatku. Ditanya, nah kemudian mulai diiris sedikit demi sedikit itu, dimutilasi dalam kondisi hidup. Radhiyallahu ta'ala. Sampai Sa'id bin Amir Al-Jumahi, sahabat radhiyallahu ta'ala, mengingat bagaimana dimutilasi Khubayb ibn Ali radhiyallahu ta'ala, selalu pingsan. Jadi sering pingsan tiba-tiba. Ditanya oleh Umar, mengapa engkau pingsan wahai Sa'id bin Amir Al-Jumahi? Beliau mengatakan, aku ingat bagaimana pemandangan ketika Khubayb bin Ali radhiyallahu ta'ala itu dimutilasi, dipotong sedikit demi sedikit tubuhnya. Dan aku berharap saat itu bisa membantunya. Beliau bermasuk Islam saat itu. Cuman itu terbayang terus, masih musyrik. Sa'id bin Ali al-Jumahi masih musyrik. Ya, terbayang terus bagi itu bahkan di dalam Suwar min Hayati Sahabat, ini saya dapatkan dari teman saya, beliau baca Suwar min Hayati Sahabat. Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini selalu ingat itu dan pingsan, khawatir karena doa yang diucapkan oleh Khubayb bin Ali. Ya Allah, hitung mereka satu persatu, matikan mereka satu persatu, dan jangan biarkan ada yang selamat di antara mereka. Dan di antara yang menyaksikan Sa'id bin Amir Al-Jumahi, cuman yang beliau musyrik waktu itu. Jadi khawatir sekali dengan doanya Khubayb bin Ali radhiyallahu ta'ala. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika dipotong sedikit demi sedikit tubuhnya dan darah mengalir dari tubuhnya, ditanya, wahai Khubayb, maukah engkau jika posisimu ini diambil oleh Muhammad dan engkau tidur tenang bersama keluargamu? Apa kata Khubayb? Wallahi, kata Khubayb radhiyallahu ta'ala, Rasul terluka dengan duri saja dan aku berada di tengah-tengah keluargaku, dengan berada di tengah-tengah keluargaku, aku tidak akan mungkin tenang. Lalu bagaimana Rasul akan berada di dalam kondisi itu? Seingat saya, ketika akan meninggal dunia, beliau mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pingsan. Ketika sadar, beliau mengatakan, saudara kalian telah syahid, Khubayb bin Ali radhiyallahu ta'ala. Itu pengorbanannya itu diiris sedikit demi sedikit tubuhnya. Seperti itu pengorbanan. Makanya inna a'tainakal kautsar. Yang berikutnya, Al-Kautsar juga tafsiran para ulama. Ini kan orang-orang musyrik menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bacar, ya, al-abtar tadi, yang terputus, namanya tidak akan dikenal. Padahal sesungguhnya kedudukan umat beliau ini layaknya putra beliau alaihi salatu wasallam, kita semua. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasul itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Makanya beliau itu ibarat orang tua bagi kita, bahkan lebih dari orang tua kita. Buktinya apa? Kita rela mengorbankan orang tua kita untuk membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang musyrik menyangka bahwa nama Rasul akan hilang, tidak akan pernah dikenal lagi, justru Allah membuat apa? Mencintai beliau bagian dari keimanan di dalam agama.
Allah membuat apa? Umatnya ini rela mengorbankan apapun, bahkan ibu dan ayahnya untuk membela kehormatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar. Ya. Kemudian Al-Kautsar kalau yang ditafsirkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah sungai. Sebuah sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qal walakin hadatsa min Umar qal nazalat inna a'tainaka al-kautsar faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kautsar nahrun fil jannah. Kautsar itu adalah sungai yang ada di dalam surga. Hafatahu min dhahab. Pinggirannya itu dari emas. Kemudian yajri 'ala ad-durri wal yaqut. Dan airnya itu mengalir, jadi bebatuannya, kerikilnya itu dari batu berlian. Turbatuhu atyabu minal misk. Debunya saja itu jauh lebih harum daripada aroma kasturi. Aku itu kasturi itu berbeda gambut. Ini lebih harum dari kasturi. Wa ma'uhu ashaddu bayadun minal laban. Dan airnya jauh lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan jauh lebih manis daripada madu. Masya Allah. Apa itu biasa aja? Madu manis ya, cuman tak manis bagi perempuan. Maaf perempuan. Wa ahla minal asal. Itu sungai yang Allah berikan. Dan al-haud, antum tahu al-haud? Al-haud itu nanti ya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Rasul mengingat umatnya itu tatkala yajidu ummati alal haud, ketika semua akan minum dari haud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memanggil ummati. Dan haud ini merupakan air yang mengalir dari telaga Kautsar. Haud ini nanti di padang mahsyar. Haud ini padang mahsyar itu sebelum sirat, sebelum jembatan kita yang menghubungkan antara surga dengan neraka. Nah sebelum itu minum di haud dulu. Haud ini adalah air yang dialirkan melalui Kautsar yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan di dunia saja ada desa yang kaya raya karena ekowisata. Sungainya itu dibuat menjadi destinasi wisata. Ya kan? Kaya itu di Jawa kan? Jadi desa terkaya di Indonesia. Antum sungai di dunia saja, antum yang punya, anggap itu bukan desa yang punya, antum yang punya. Sungai ini sepanjang apa coba sungai ini? Antum yang punya. Sungai Musi. Sungai apa yang di Kapuas, yang di Kalimantan? Besar, Sungai Nil. Nah. Sungai Nil itu antum yang punya itu. Berapa juta orang yang ambil manfaat? Dan kalau antum kenakan ngambil air satu negara dan Sungai Nil, antum kenakan biaya, bayar mereka karena air sumber kehidupan. Itu di dunia. Lalu bagaimana dengan sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Nah, sesudah Allah tabaraka wa taala memberikan al-kautsar kepada baginda Rasul alaihi salatu wasallam, maka Allah tabaraka wa taala memerintahkan Rasul alaihi salatu wasallam untuk mendirikan salat, fa sholli li rabbika wanhar. Maka dirikan salat untuk Tuhan dan sembelihlah hewan kurban. Ini adalah cara bersyukur yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada baginda Rasul alaihi salatu wasallam, dan inilah sebaik-baik cara bersyukur. Ketika Allah memberikan nikmat, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menggunakan nikmat tersebut untuk apa? Beribadah. Maka cara bersyukur terbaik adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum nikmat itu kan terbagi menjadi dua. Secara umum, nikmat yang melekat pada badan atau nikmat pada harta. Kan biasanya nikmat itu sama saja ya. Badan yang sehat dengan harta yang banyak. Termasuk harta di dalamnya ini kan anak keturunan. Dan dua cara ini pun, sholat dan menyembelih hewan kurban, merupakan perwakilan dari masing-masing kenikmatan ini. Nikmat harta, nikmat sehat badan, cara mensyukurinya adalah sholat. Karena sholat merupakan ibadah terbaik yang berkaitan dengan jasad. Inhar, berkurban,
Ini cara bersyukur untuk mensyukuri nikmat harta. Ya idharnya itu kalau nggak bisa unta sapi, kalau nggak bisa sapi kambing, kalau bisa kambing ayam lah, manuk mana sedekah. Ini idhar kalau walaupun masuk nahar di sini kurban itu, ya, tapi kan bersedekah maksudnya, secara umum bersedekah. Dan sholat ini pun yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu betul hadis ini. Ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu sampai kakinya pecah-pecah, hatta tafatturat atau tawarrumat, sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan hamam tusuan bi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah berniat berbuat buruk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat buruk bagaimana? Aku pernah ingin meninggalkan Rasul sholat sendirian. Tadinya berjamaah dengan Rasul, tapi karena kepanjangan Ibnu Mas'ud mau mundur sebenarnya. Tapi nggak jadi. Panjang. Sekolah Ibnu Mas'ud. Kemudian di hadis Aisyah, di hadis Hudzaifah Ibnu Yaman diterangkan sholatnya itu bagaimana? Hadis Imam Muslim. Yang beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Walaupun urutannya sekarang kan lebih dulu Ali Imran, tapi di dalam hadis itu disampaikan Al-Baqarah dulu, kemudian An-Nisa baru Ali Imran. Itu 5/4 juz. Wa kana yaqra'uha mutanassilan, dan dibaca secara tartil. Ya, belum satu rakaat. Nanti dibaca secara tartil. Dan tidaklah Rasul melewati ayat yang berkaitan dengan surga kecuali beliau meminta surga. Tidaklah melewati ayat berkaitan dengan neraka kecuali beliau meminta berlindung dari neraka. Tidaklah melewati ayat berkaitan dengan tasbih kecuali beliau bertasbih. Tidaklah melewati ayat berkaitan dengan istighfar kecuali beliau akan beristighfar. Artinya selain baca Quran ada zikirnya dan doa juga. Ya. Terutama saat membaca Al-Quran. Lumayan kan? Kemudian Rasul kata Hudzaifah Ibnu Yaman ketika sholat baca Al-Baqarah, Hudzaifah mengatakan apa? Insya Allah dia akan rukuk, Rasul akan rukuk pada ayat yang ke-100. Nah, terlanjut sampai menjelang Al-Baqarah, insya Allah Rasul akan rukuk di akhir Baqarah. Lanjut An-Nisa. Panjang. Ya, sahabat panjang sekali kalau Rasul. Kemudian begitu rukunya ini hampir sama lamanya dengan berdirinya. Berdirinya. Dan ketika iktidalnya hampir sama lamanya dengan rukunya. Dan ketika sujudnya hampir sama lamanya dengan iktidalnya. Jadi saya kasih kali ini kan 5/4 juz, kalau hitungan kasarnya itu 5 juz saja biar gampang begitu. Ya kan? Anggaplah berdirinya 5 juz. Ya kan? Rukuknya itu hampir sama lamanya dengan berdirinya, anggap 4 juz. Padahal 4 juz saja udah jauh jalannya itu. Ya kan? Nah, jadi berapa juz itu? 9. Iktidalnya hampir sama lamanya dengan rukuknya, anggap 3. Jadi berapa? 12. Sujudnya hampir sama lamanya dengan iktidal, tambah 2, 14. Sujud itu 2 kali. 16. Satu rakaat. Karena ingat, sholat tahajud minimal berapa rakaat? 2 rakaat. Ya barangkali witir beliau. Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair itu biasa 1 rakaat 30 juz. 30 juz. Saya baca di At-Tibyyan fi Adab Hamalatil Quran, yang paling banyak diriwayatkan kata Imam An-Nawawi, yang paling banyak menghatamkan Al-Quran, riwayat yang paling banyak menghatamkan Al-Quran 8 kali sehari semalam, 4 kali pada siang dan 4 kali pada malam hari. Wallahu a'lam. Kita merempek di tahun. Wallahu a'lam. Kalau Imam Syafi'i biasa sebulan 30 kali. Ya satu harinya itu sekali. Di Ramadan 60 kali, sama dengan Imam Hanafi. Dan ini di luar bacaan sholat. Jadi Allah alam seperti apa. Dan sholat malam memang sholat malam yang paling utama. Sholat malam. Kalau antum baca tafsir Al-Muzammil, luar biasa. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
sebaik-baik tempat tatkil itu kata dalam madhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, di dalam sholat. Makanya dalam Syafi'i disunnahkan panjang qiyamnya ketika sholat itu, panjang ayat yang dibaca. Oh, di sini. Ya, Panjang. ya beda praktek dengan Syafi'i. Modif. Jadi panjang qiyamnya. Nah kalau kata Imam Nawawi, kalau di luar sholat paling baik itu baca waktu malam. Dalam hadis disampaikan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Lalu dia akan mengatakan, Ay Rabb, mana'tuhu minan naumi fasyafi'ni fi. Wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya, mencegahnya dari tidur, maka berikan syafaat untuk dirinya melalui izin malam. Makanya ada ungkapan fursanun fin nahari wa ruhbanun fil lail. Dia menjadi seorang pejuang, penunggang kuda pada siang hari, sedangkan pada malam hari dia menjadi rohim. Wa tabattal ilaihi. Kenapa enggak siang? Innalaka fin nahari sabahan. Sibuk siang itu enggak sempat kita. Jika siang kita khususkan untuk perkara dunia, maka jadikan malam itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang dai, jadi kan ayatnya itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Muzammil ini banyak tafsirannya, termasuknya zamil. Zamil itu artinya yang akan menanggung beban. Beban di sini saja syariat. Terutama bagi para pengemban dakwah. Dalam hal ini para guru, dan mengajar ini bagian dari dakwah. Membina anak-anak ini bagian dari dakwah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Qawlan tsaqila tafsiran ulama banyak. Ada yang mengatakan Al-Qur'annya sendiri kalimatnya itu berat. Buktinya ketika Rasul menerima wahyu sedangkan beliau ada di atas hewan tunggangannya, maka perut unta itu akan menyentuh tanah. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan pernah di suatu hari yang sangat dingin, di situ Rasul berkeringat, keringat besar, keringat jagung, segitu besar. Saat itu beliau sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Thabit pernah wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bertumpu pada pahanya Zaid bin Thabit. Itu wahyunya hanya melengkapi ayat 3 kata, ghairu ulil dharar. Sebelumnya ayat la yastawil mu'minuna la yastawil qaiduna minal mu'minin. Ya. Apa katanya? Tentang mujahid dengan orang-orang yang duduk itu. Nah, itu ada karena Abdullah bin Ummi Maktum merasa tidak enak. Karena dia orang yang buta sehingga tidak bisa berjuang. Orang buta gimana mau berjihad? Sedangkan tidak ada ghairu ulil dharar, yang ada cacat, yang ada uzur pada dirinya. Tidak ada, belum turun ayat saat itu. Abdullah bin Ummi Maktum merasa berat. Berarti dia termasuk golongan orang-orang yang tidak berjihad. Lalu Allah menurunkan pelengkapnya, ghairu ulil dharar itu. Dan saat itu Rasul sedang bertumpu pada pahanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengatakan hampir-hampir aku merasa pahaku ini pecah karena beratnya wahyu yang diterima oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya bayangkan itu, menerima wahyu saja begitu beratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal menikmati nikmat Islam. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Beban yang berat termasuk tafsiran para ulama takalif syar'iyyah. Rasul kan ini kan Al-Muzammil, ayat ulama berbeda pendapat apakah ayat ketiga atau keempat, surat ketiga atau keempat yang paling dulu turun. Kalau tidak ketiga maka keempat, kalau tidak keempat maka ketiga. Yang jelas dia berurutan dengan Al-Mudaththir. Karena Rasul akan mengembangkan dakwah ini bebannya berat. Allah siapkan satu sarana untuk menguatkan beban, menguatkan jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat malam dan tartilul Quran dan zikir. Innalaka fin nahari sab'an tawila wadhkuris ma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Allah sebutkan qumil laila, kemudian innalaka fin nahar wadhkur. Zikir ini tidak terikat dengan siang dan malam. 3 hal ini yang menjadi terutama bagi kita para guru. Karena sholat malam ini, kalau kata salah seorang syekh itu, karena sholat malam ini usahanya berat dan kita mampu menaklukkan itu, maka bagaimana dengan selain sholat malam yang tidak seberat sholat malam? Dan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalath uqad. Ya. Thalath uqad. Setan itu mengikat, memberikan ukot, ya. Buhul, ukot ikatan di kofia, di ujung, di unduk, apa istilahnya? Apa tadi? Kena kok lah bahasa kita. Ya. Yo,
tengkuk. Setan itu mengingatkan 3 ikatan. Kemudian di masing-masing ikatan itu ada tiupannya. Alaika laylun tawilun farqud. Ini malam yang panjang, tidur saja. Jadi bisikan-bisikan setan itu begitu, antum bangun dibisiki. Rasul mengatakan kalau dia berzikir kepada Allah, idza staiqadha, kalau dia bangun dan berzikir, lepas satu ikatannya. Kalau dia kemudian toharo berwudu, lepas 2 ikatannya. Kalau dia sholat 2 rakaat, lepas 3 ikatannya. Maka orang-orang yang sempat melaksanakan sholat malam, Rasul akan mengatakan, ya, fa asbaha nasyiqan thayyiban nafs. Maka dia akan menjadi orang yang nasyid, yang apa istilah, yang nasyid itu yang rajin, yang semangat. Yang semangat. Adapun orang-orang yang tidak, ini perhatikan. Adapun orang-orang yang tidak sholat malam, tidak jadi bangun, apa kata Rasul? Asbaha khabithan nafs kaslan. Pribadinya akan menjadi buruk dan dia akan menjadi pemalas. Dia tidak sholat malam. Bapaknya kan ini maka sholat malam itu menjadi apa namanya? Menjadi zat sebenarnya, menjadi bekal bagi kita. Kita semua kebaikannya. Sholat malam bisa kita taklukkan, apalagi ya. Jadi ini salah satu kunci sebenarnya. Dan apa di antara hal yang menunjang kita bisa sholat malam? Tadi saya sampaikan di pengajian kita, apa itu kholaul batin, tidak musuh lalu. Makan itu makanya untuk menghilangkan lapar, bukan untuk kenyang. Itu aslinya makan. Kholaul batin ini sangat membantu, mujarab lah, teruji. Tidak terlalu banyak makan. Dan ini kebiasaan, makanya pada kuat sembahyang ulama-ulama lain. Perintah Allah itu kan umilaila illa qalila. Lu gunakan malammu ini untuk sholat, kecuali sedikit saja yang tidak digunakan untuk sholat. Nisfahu, ya gunakan setengah lah. Berapa jam ini? 12 jam, dari ghurub syams. Tenggelamnya 9 jam kurang lebih. 12 jam. Anggaplah 12 jam. Ya 6 jam lah untuk sholat malam. Nisfahu, awin qusbil muqali, atau kurangilah 4 jam, sepertiga malam. Auzid alaihi, ya tambah lebih dari setengah dari malam. Kenapa orang-orang dulu itu kuat tahajud? Karena mereka merasakan rajin bagi harinya itu dan pribadinya bersih. Sholat malam dan tartil Quran, perbanyak baca Quran. Ya. Dan sekali lagi tepat atau waktu momen paling pas baca Quran itu kapan? Malam. Nah, Rasul tadi baca seperti itu 1 rakaat. Ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, mengapa engkau masih sholat malam seperti ini padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka beliau menjawab singkat, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku suka menjadi hamba yang banyak bersyukur, wahai Aisyah? Cara bersyukurnya itu apa? Salat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu ini, ya, inilah yang sesungguhnya apa? Yang terputus kebaikan dari dirinya. Buktinya apa? Dan abtar ini digunakan dalam hadis apa juga? Kullu amri dzibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa abtar, ay aqta, terpotong rahmatnya. Maka bismillah ini harus kita ucapkan di setiap amal-amal yang baik. Atau alhamdulillah. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah, pelajaran yang bisa kita petik pada pada tafsir ini, salah satunya apa? Segala sesuatu yang Allah ambil dari kita ini tidak menyebabkan kiamat pada diri kita. Masih ada banyak kenikmatan yang Allah sisakan pada diri kita. Kemudian pelajaran yang tidak kalah penting, jika itu sifatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Kalau siapa meninggalkan sesuatu ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan bagi dirinya sesuatu yang lebih baik. Ya. Maka ini barangkali yang bisa saya sampaikan, bahwa Al-Kautsar ini tafsirannya banyak, tapi yang paling kuat menurut para ulama adalah nama sungai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa Kautsar ini tidak akan pernah kita lihat, airnya tidak akan pernah kita nikmati kecuali kita masuk ke dalam surga. Enggak doang. Dan saya sampaikan di pengajian kita kemarin, apa karakter surga itu? Kerja keras, susah,
karakter surga dan kesuksesan itu sama. Kan surga itu merupakan puncak kesuksesan kita. Kalau kata Pak Bos, Pak Alfian, Pak Bin, beliau bilang kita sederhana aja deh, pragmatis saja. Pragmatisnya apa? Kita husnul khotimah. Dia pragmatis, husnul khotimah. Jadi apapun yang bisa membawa kita kepada husnul khotimah, lakukan. Itu pragmatisnya. Iya betul. Ya. Jangan sampai di dunia ini lah kelelah tiru. Ini sering kali kita sampaikan, utang keluwe, masalah keluwe, perkara luwe, mati tambah neraka. La ilaha illallah bilang cemo. Kapan kita akan senang? Kapan kita akan senang? Ya. Saya sudah sampaikan di jamaah, kaya dan miskin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau Allah takdirkan miskin, sabar. Tapi jangan sampai wah menjelang oleh dunia, sengsara oleh dunia, mati tambah neraka. Cukuplah kalau jelang miskin di dunia saja. Jangan sampai kita juga miskin di akhirat nanti. Maka sama karakternya, belajar pun begitu. Belajar pun begitu. Banyak orang ingin menjadi alim, tidak pernah belajar, gimana bisa? Surga itu tidak akan pernah bisa kita masuki dengan mau saja. Termasuk menjadi alim pun, menjadi orang sukses pun tidak akan pernah bisa kita dapati dengan mau saja. Harus ada usaha. Sekiranya orang dengan mau saja masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Semua masuk surga. Kenapa? Semua masuk, semua mau masuk. Hufatin naru bisyahwat, hufatil jannatu bimakarih. Surga itu dikelilingi oleh syahwat, termasuk banyak tidur dan banyak makan. Ya, banyak tidur dan banyak makan. Ini jujur saya berbagi, saya sedang praktekkan ini. Dan makanya saya katakan mujarab sedikit makan ini. Saya kemarin Senin Selasa cuma sekali makan malam. Saya terinspirasi sekali dengan Imam Nawawi. Paling saya hobi betul baca biografinya ulama. Tetapi yang paling memberikan kesan mendalam pada diri saya sejarahnya Imam Nawawi. Heran kenapa mungkin? Padahal nggak jauh beda. Sejarah mereka pada, cuman nggak tahu ya. Ya kliknya barangkali dengan biografinya Imam Nawawi. Yang makan hanya sekali, dia ketahan nggak sekali sehari semalam itu. Cuma saya kurangi porsinya pun, saya betul-betul kurangi porsinya, saya kurangi. Makan snack itu saya kurangi betul. Saya coba praktekkan apakah betul Kholaqul Batan ini bisa membantu kita untuk sholat malam. Alhamdulillah hampir 2 minggu saya tidak pernah dikali sholat malam. Ini nauzubillah saya untuk menceritakan amanah. Ini mimbabi tasyid. Ini untuk kita saling menyemangati. Terbukti, artinya bukan omong kosong ini. Ini terbukti. Ya. Jadi bukan hanya diet saja Ustaz Zafrani. Cuma diet itu sampingan. Mau terbayahan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Cuma saya sedang mempraktikkan Kholaqul Batan itu. Jadi bahkan ada yang mengatakan orang yang kenyang di dunia tidak akan kenyang di akhirat dunia. Ini kaitannya dengan zuhud. Maka coba saja praktikkan. Ya, saya nggak tahu sampai berapa lama saya buat seperti ini. Bisa jadi sampai pekan depan atau tapi saya berharap bisa istiqomah. Ya, seperti ini. Ya. Porsinya tadi cocok sedikit porsinya. Penyapuan kan? Jadinya saya sudah kenyang, gila, pacu ini kenakalan. Ya, sudah terbiasa Ustaz. Saya betul sudah terbiasa agak sedikit makanya sekarang. Sudah mulai sering. Jadi coba saja amalkan. Makanya saya katakan ini mujarab bahasa itu. Mujarab itu artinya sesuatu yang telah teruji. Mujarab itu diambil dari bahasa Indonesia, mujarab bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab, sorry. Mujarab itu diambil dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, mujarab artinya teruji. Mujarobat. Ya, coba saja dan sangat membantu. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Pesan saya sebisa mungkin kita saling mengingatkan. Saya khawatir benar, saya berapa kali ini yang saya khawatirkan sebelum menceritakan apa yang saya lakukan. Saya berapa kali sempat konsisten sembahyang malam, sholat malam. Cuman saya ceritakan ke orang sebenarnya nauzubillah baru telang. Saya khawatirkan Allah tidak terima bahwa niat saya itu. Tapi mudah-mudahan ini saya tulus betul berbagi karena saya sedang mencobanya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Oh, jelu penumbek mangan sejelu sekali, 2 jelu sekali nanti ya. Ya geri-geri dah. Pusing. Lapar. Sakau betul. Sakaunya begitu benar. Tapi saya tahan saja. Alhamdulillah berhasil. Cuma memang seagak berat nih malam-malam pengajian. Ya Allah, dia tahu di mana tuh pengajian tuh. Tadi ada dikasih ya. Makanya bagus Ustaz kalau di sekolah nggak pernah dikasih makan kalau pengajian. Iya sih. Ya. Itu barangkali alasannya ya.
Pernah sekolah paham. Sudah saya coba enggak makan nanti lagi. Coba. Coba saja. Makasih banyak ya makanan Digimon. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa dilatihkan seperti itu untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan. Dan apa faedahnya itu secara tidak langsung banyak sekali, betul. Beras di rumah lebih hemat. Ya, beras di rumah lebih hemat. Kemudian begini, kenapa orang yang tidak makan itu lebih produktif? Karena dia ada disibukkan mau bikin makan apa. Orang puasa itu kan lebih punya banyak waktu, dia tidak mikirkan makan, tidak mikirkan sarapan, tidak mikirkan makan siang. Jadi waktunya itu bisa dia maksimalkan untuk sesuatu yang lain. Tapi apa pola pikir kita tentang puasa capek mau tidur. Betul. Makanya mindset menurut saya Ustaz. Mindset itu. Lama-lama nanti akan berubah sendiri. Itu yang saya khawatirkan. Saya masih terbawa terus dengan pendapatnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Daripada kamu mengajar tidak maksimal karena puasa sunnah, mending makan. Tapi mengajarnya maksimal kata Ibnu Rajab. Tapi yang saya khawatirkan setan meniupkan terus sudah nggak usah puasa. Padahal dulu berperang, bukan ngajar, perang mereka. Puasa pada bulan Ramadan. Makanya orang dulu bulan Ramadannya itu Masya Allah berkuburan di lapangan, sekarang berkuburan di masjid. Juga subuh terutama. Saya pikir logikanya itu ya, logikanya kenapa orang puasa itu lebih produktif? Karena memang nggak mikirin mau sarapan apa, nggak mikirin mau makan siang apa, enggak. Jadi ya dia bisa ngaji, dia bisa mutolaah, dia bisa. Dan ini tantangan saya pun sedang berusaha. HP ini memang agak berat kelolosan terus. Dan harus ada keinginan dari antum. Nggak bisa enggak. Lepas. Ya, kadang kita terbawa terus. Kadang kita suka negosiasi sama diri kita kelolosan 10 menit lagi sampai jam sekian. Kelolosan terus. Antum harus kuat tekad. Jadi saya sedang belajar belum berhasil saya. Cuma sudah berapa kali sempat itu saya nggak pedulikan selepas saya ingin bangun nanti malam. Begitu antum mau bangun malam tidur telat nggak bisa. Makanya sunnah Rasul itulah yaqra'ul kalam ba'da isya. Tidak suka berbicara sesudah isya. Banyak orang ingin sholat malam, tapi begadang sampai nggak bisa. Harus maksimal usaha kita. Kami biasanya diskusi jam 2. Ya. Ya. Gitu, Ya. Ini sharing saja dari saya, ya Allah ampuni. Mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi sholat malam saya kemudian yang saya coba konsisten beberapa 2 minggu ini. Ya. Semoga bisa sharing pengalaman lah ini kepada Anda. Ya. Karena yang kita kejar ini al-kautsarnya itu. Jangan sampai ya Allah kita rindu sekali berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak akan pernah terjadi jika kita jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cita-cita kita berjumpa Rasul. Saya ingin sekali berjumpa dengan Abu Bakar, dengan para melihat kita Imam Syafi'i ini berbeda. Melihat kita Imam Nawawi ini seperti apa. Penasaran. Cuman tidak akan pernah terobati penasaran kita itu kalau nggak dikumpulkan sama mereka gitu masalahnya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin sekarang. Ya kalau nggak bisa sama seperti mereka, bagaimana kemarin Rasul mencintai mereka. Modal mencintai inilah salah satu modal terbesar agar kita dikumpulkan bersama mereka. Dan bukan mencintai saja tidak beramal, ya enggak. Selain mencintai kita mengikuti semaksimal mungkin apa yang bisa kita ikuti dari mereka. Ya. Cuman yang berikutnya juga bukan karena lapar-lapar tidak beramal, darah kena masih lapar-lapar doang aku beramal. Ya. Laparnya kita saya pikir gini, ini terakhir lah bagi penutup. Terakhir terus saja ya. Ketiga. Karena lapar mereka nggak bisa tidur. Si lapar tuh di diri kita dan cuma dia tahu nggak bisa tidurnya itu kemudian dia maksimalkan untuk apa? Bukan cari makan. Nggak bisa tidurnya itu kemudian digunakan untuk sholat, digunakan untuk murojaah. Dan nanti praktekkan di bulan Ramadan. Buka puasa itu jangan terlalu kenyang. Saya praktekkan puasa sunnah berapa saat ini, saya nggak pernah makan sampai kenyang. Buka puasa itu. Lalu dia turuti hawa nafsu masih 3-4 kali saya nambah bisa. Dari ukuran saya makan yang biasa. Saya kuat kalau minum susu kurma itu 1 muk itu 1 mangkok besar itu. Kuat saya. Cuma saya minum pada segelas itu nggak habis, segelas besar ya, setengah. Nah, saya bisa 2 kali itu saat susu kurma. Itu setengah. Yang mana? Bisa, ini gelas biasa ini. Saya kalau kondisi tidak puasa Ustaz, 1 muk itu susu kurma habis saya, yang gelas itu. Wah, semelak kami main doang. Cuma sekarang saya ingin sampai pada tahap
betul-betul kita makan sehari itu kuat begitu. Saya terbiasa begitu. Ya. Nah ini target kita semua, jangan hanya jadi target saya saja. Cuman begitu. Sisanya tidak makan itu kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Orang dulu yang begini nih, tidak mau mereka makan. Maksudnya apa? Mereka ambil ini daun mas ini sebelah ini mereka ambil, tapi dileburkan dengan air, Adisa sekali tonon. Maksudnya kenapa? Begini nih ngabisin waktu, gak sempat tuntut ilmu kata mereka. Azam kita beda, semangat kita, tubuh kita beda. Cuci baju saja mereka dulu gak sempat. Sampai dibilang, Syekh kenapa gak cuci baju? Gak sempat, ilmu terlalu banyak yang harus dipelajari. Jadi jauh semangat kita dengan Anis kenapa belum cuci baju? Ya kita ikuti semaksimal mungkin lah, ya tidak sampai segitunya. Baik, itu saja, terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih ya untuk daun mas sebelah untuk acara ini. Semoga sukses insyaallah.